Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andus Komar Sutria MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia ST29. Perkenalkan kami dari ingin melakukan presentasi terkait tugas video kami dengan judul Pengaruh Air Hujan Asam pada Lingkungan dan Produktivitas Pertanian. Untuk anggota dari kelompok kami ada Nailans, Dara Safa, Davin, Darel, dan Aurel. Untuk nama lengkap dan NIM bisa dilihat di slide presentasi. Baik, sebenarnya apa itu hujan asam? Nah, hujan asam itu adalah hujan atau presipitasi lain seperti kabut atau salju yang mengandung zat asam dengan pH di bawah 5,6. Hujan asam sendiri disebabkan oleh gas sulfur dioksida SO2 dan nitrogen oksida NOx yang dilepaskan ke udara. Contoh dari gasnya sendiri bisa berupa gas polusi dari kendaraan ataupun gas yang keluar dari asap pabrik. Selanjutnya, gas-gas ini bereaksi dengan uap air di atmosfer, membentuk asam sulfat H2SO4 dan asam nitrat HNO3, lalu turun ke bumi sebagai hujan asam. Lalu, apa pengaruh hujan asam bagi lingkungan dan bagi pertanian? Pada lingkungan sendiri, hujan asam dapat merusak tumbuhan dan perpohonan, seperti pada bagian daun, batang, bahkan akar. Hujan asam juga dapat menurunkan pH air sungai atau danau yang dapat mengancam kehidupan ikan dan makhluk air. Hujan asam mengganggu keseimbangan ekosistem alami. Pada pertanian, hujan asam dapat menurunkan kesuburan tanah atau nutrisi larut dan menyebabkan kerusakan tanaman dan menurunnya hasil panen, serta hujan asam dapat meningkatkan kadar aluminium di tanah yang beracun bagi akar. Kapan hujan asam akan terjadi? Hujan asam paling sering terjadi pada saat musim hujan, terutama di wilayah perkotaan atau industri yang padat dengan emisi tinggi. Kemudian, kapan dampaknya akan dirasakan oleh lingkungan dan pertanian? Untuk dampak secara langsung, akan terjadi penurunan pH tanah, kemudian mengakibatkan tanaman stres dan penurunan hasil panen. Kemudian untuk dampak jangka panjangnya berupa kerusakan tanah, pencemaran air, dan degradasi ekosistem. Lalu, kapan dilakukannya pengolahan limbah dengan reaksi asam basa untuk menanggulangi hujan asam? Sebelum limbah dibuang, dapat digunakan instalasi pengolahan air limbah menggunakan netralisasi atau reaksi asam basa. Hal itu dilakukan sebelum air limbah dialirkan ke lingkungan. Lalu bagaimana cara menanggulanginya? Cara penanggulangannya menggunakan prinsip dasar reaksi asam tambah basa yang menghasilkan garam dan air. Seperti contoh ada HCl asam dan NaOH basa jika direaksikan akan menghasilkan NaCl garam dan H2O air. Untuk teknik yang pertama adalah pH adjusted precipitation atau pengendapan dengan penyesuaian pH. Teknik ini melibatkan penambahan bahan basa seperti kalsium hidroksida, natrium karbonat, atau natrium hidroksida ke dalam limbah cair yang bersifat asam. Tujuannya adalah mengatur pH agar logam berat seperti timbal, tembaga, dan seng mengendap sebagai senyawa hidroksida yang tidak larut. Proses ini juga digunakan untuk menetralkan limbah yang berkontribusi terhadap pembentukan hujan asam. Lalu yang kedua ada pH controlled membrane filtration, yang dimana teknologi membran seperti nanofiltrasi dan reverse osmosis ini dikembangkan dengan kontrol pH otomatis. Dalam sistem ini, pH limbah disesuaikan terlebih dahulu agar spesies polutan berada dalam bentuk yang paling mudah dipisahkan oleh membran. Teknologi ini efektif untuk limbah dengan kandungan polutan kompleks dan cocok digunakan dalam proses daur ulang air limbah industri. Yang ketiga ini adalah in situ neutralization system atau netralisasi di tempat. Teknologi ini dirancang untuk lokasi industri atau pertambangan yang tidak memiliki sistem pengolahan limbah terpusat. Reaktor portable atau unit netralisasi kecil dapat digunakan langsung di lokasi untuk menetralkan limbah asam. Bahan yang digunakan bisa berupa kapur, batu gamping, atau magnesium hidroksida. Sistem ini fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan. Yang keempat ada elektrokimia dengan kontrol pH. Dalam teknik ini, proses elektrolisis digunakan untuk menghilangkan polutan dari limbah cair.
Dengan penyesuaian pH dilakukan secara otomatis di elektroda. Selain membantu netralisasi, proses ini juga memicu reaksi oksidasi reduksi yang mempercepat dekomposisi senyawa berbahaya. Teknologi ini sangat berguna dalam industri elektronik dan pengolahan logam. Dari keempat teknik yang telah dijelaskan, yang paling cocok diterapkan di sektor pertanian adalah in situ neutralization system. Alasannya adalah yang pertama, lokasi pertanian umumnya jauh dari fasilitas pengolahan limbah terpusat, sehingga teknik yang bisa digunakan langsung di tempat atau in situ lebih efisien. Yang kedua, sistem ini sederhana, portable, dan biayanya relatif rendah. Cocok untuk skala pertanian kecil hingga menengah. Lalu yang ketiga, banyak kegiatan pertanian seperti penggunaan pupuk kimia dan pestisida dapat meningkatkan keasaman tanah atau air irigasi. In situ neutralization dapat digunakan untuk menetralkan air limbah atau tanah yang asam menggunakan kapur pertanian atau dolomit. Dan yang terakhir adalah dapat mencegah limpasan air asam ke lingkungan, sehingga melindungi ekosistem sekitar lahan pertanian. Kenapa pengolahan limbah dengan reaksi asam basa itu penting? Pertama, tuh untuk melindungi kualitas air dan tanah. Limbah asam dapat menurunkan pH tanah dan air. Ini menyebabkan kerusakan ekosistem dan menurunkan produktivitas pertanian. Hal ini dapat berdampak untuk mengurangi produktivitas pertanian karena tanaman membutuhkan kondisi pH tertentu untuk menyerap nutrisi secara optimal. Jadi, netralisasi dengan reaksi asam basa itu penting untuk mencegah kerusakan ini. Untuk poin kedua itu ada mencegah kerusakan lingkungan, menghindari pencemaran yang dapat merusak keanekaragaman hayati. Ketidakseimbangan pH dapat menyebabkan pencemaran yang beresiko merusak keanekaragaman hayati. Limbah asam yang tidak dikelola dengan baik bisa mengganggu habitat air dan darat, dan juga itu dapat mengancam keberlangsungan banyak spesies. Poin ketiga, meningkatkan produktivitas pertanian. Tanaman membutuhkan pH tanah yang seimbang untuk bisa tumbuh optimal. Tanah yang terlalu asam dapat menghambat penyerapan nutrisi air. Jika tanah terlalu asam, penyerapan nutrisi akan terganggu sehingga hasil panen itu dapat berkurang. Dengan pengelolaan limbah yang berbasis reaksi asam basa ini, kita bisa menjaga kondisi tanah agar tetap subur. Untuk poin terakhir, itu mengurangi resiko kesehatan manusia. Air yang tercemar dapat meracuni rantai makanan dan berdampak pada kesehatan manusia. Udara yang terkontaminasi gas asam dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Jadi, pengolahan limbah itu sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat. Oke, terus selanjutnya kira-kira teknologi ini bisa diterapkan di mana saja? Pertama, di kawasan industri yang menghasilkan sampah, limbah, dan asap basa. Contohnya dari pabrik pupuk, pabrik logam, pembangkit listrik berbahan bahan bakar foil. Alasan penerapannya adalah karena kawasan ini menghasilkan limbah cair dengan pH ekstrim yang jika dibuang langsung tanpa netralisasi bisa merusak lingkungan. Implementasinya, limbah asam dapat dinetralkan dengan basa seperti NaOH atau CaOH2 sebelum dibuang. Ini mencegah populasi udara dan air yang memperparah hujan asam. Lalu yang kedua ada di wilayah pertanian. Lahan pertanian dekat kawasan industri atau area dengan curah hujan tinggi yang rentan hujan asam. Alasan penerapannya adalah karena hujan asam menurunkan pH tanah. Buat tanah menjadi terlalu asam sehingga unsur hara menjadi tidak tersedia bagi tanaman. Implementasinya adalah dengan petani dapat menambahkan kapur pertanian HCO3 untuk menetralkan keasaman tanah. Ini adalah bentuk sederhana dari reaksi alam basa yang dapat diterapkan langsung di lapangan. Selanjutnya ada di daerah aliran sungai dan danau yang rentan tercemar limbah industri.
Alasan penerapannya adalah karena air di sungai dan danau dapat menjadi asam akibat limpasan limbah atau deposisi hujan asam. Implementasinya adalah dengan penerapan sistem kolam netalisasi, di mana air limbah dialirkan terlebih dahulu melalui kolam yang mengandung bahan penetral pH sebelum masuk ke badan air utama. Untuk kesimpulannya, hujan asam dapat merusak lingkungan dan menurunkan produktivitas pertanian. Salah satu solusi efektifnya adalah dengan penggunaan teknik katalisasi limbah dengan reaksi asam basa untuk menyeimbangkan pH sebelum dibuang. Penerapan teknologi ini di industri, pertanian, dan perairan akan membantu mencegah pencemaran dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Kami meminta maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.